Ini bukan sekedar ramalan biasa ya. Pesan yang disampaikan dari kartu ini benar-benar membuat saya shock. Sebuah tanda yang mulai tampak. Ada energi yang tidak biasa yang sedang menyelimuti langit Indonesia. Ada beberapa fenomena-fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Kali ini kita akan membahas penerawangan seorang tokoh mengenai kondisi Indonesia di sisa tahun 2026, mulai dari isu bencana alam, ekonomi, politik, hingga berbagai peringatan yang ramai diperbincangkan netizen. Di tengah beragam respons dan perdebatan, muncul banyak tanggapan yang mendukung maupun mempertanyakan isi penerawangan tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia yang akan kita lewati di beberapa bulan ke depan, karena ada energi tebal yang menyelimuti langit Indonesia saat ini, yang akhirnya dampak yang kita rasakan ada gejolak alam, ada sosok figur politik besar, pengkhianat bangsa, akan menjadi tumbal penebusan dosa selama ini. Baik Ki Macan, kali ini Ki Macan akan membongkar lebih lanjut melalui kartu-kartunya Ki Macan ini mengenai Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, kita akan melihat, akan menerawang ya, apa yang akan terjadi di Indonesia di sisa tahun 2026. Ya, saya akan mencoba ya untuk meneropong dimensi portal ya, untuk Indonesia tercinta kita. Apa yang akan terjadi di sisa tahun 2026. Waduh, ini ya sebuah penerawangan ramalan. Di sini saya tidak menakut-nakuti, tapi tujuan saya ya untuk menghimbau waspada, sehingga apabila hal itu terjadi, kalian sudah punya langkah sehingga tidak buta untuk kedepannya seperti apa. Betul ya, tidak ada maksud untuk menakut-nakuti. Justru saya memberikan himbauan. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kalian sudah tahu langkahnya seperti apa, biar tidak salah melangkah. Ya, apa yang akan terjadi di Indonesia ini di sisa tahun 2026. Kartu mengatakan seperti apa ya? Apa yang akan terjadi di sisa tahun 2026? Tiga kartu yang saya buka di sini, ada energi yang tidak biasa yang sedang menyelimuti langit Indonesia di beberapa bulan ke depan. Ya, Energi yang tidak biasa. beberapa bulan ke depan. Energi itu, ini bukan sekedar ramalan biasa ya. Pesan yang disampaikan dari kartu ini benar-benar membuat saya shock. Ya, ini bukan ramalan biasa, tapi sebuah
tanda yang mulai tampak di permukaan. Baik, sebentar ya. Saya gabungkan lagi kata-katanya. Bukan ramalan biasa kira ya. Apa ini? Ada energi yang tidak biasa yang sedang menyelimuti langit Indonesia, ya, yang mana ramalan ini bukan ramalan biasanya seperti biasa ya. Ada sesuatu yang akan nampak di permukaan. Seperti itulah kata-kata yang energi yang saya rasakan di sini. Yang nampak di permukaan. Iya. Penuh teka-teki. Iya. Baik, saya akan kembangkan di sini dari energi ini ya. Wah, ada beberapa fenomena-fenomena yang akan kita lewati di beberapa bulan ke depan karena ada energi tebal yang menyelimuti langit Indonesia saat ini, yang akhirnya dampak yang kita rasakan ada gejolak alam, virus, Gejolak alam, ekonomi, finansial, dan terakhirnya adalah ada sosok figur politik besar, pengkhianat bangsa, akan menjadi tumbal penebusan dosa selama ini. Figur politik besar yang Tuhan berikan kepada mereka, para orang-orang pengkhianat bangsa. Di balik kesusahan kita nanti, dialah pelaku. Cara semesta menunjukkan pelaku, akhirnya figur itu meninggoy. Paham ya, Rek ya? Ya, pelaku kejahatan yang membuat kita susah selama ini. Ada beberapa ya. Ada beberapa. Wah, politik besar. Wah, berapa ini tokohnya itu politik belum? Tiga. Jadi setelah gejolak alam, setelah virus, setelah ekonomi goncang, finansial kita hancur, terakhir baru dia, si figur politik besar ini yang akan dibabat oleh semesta. Wow. Wah. Harus melewati 3 tahap niki ya. Ya. Kita lihat ya lebih dalam lagi. Yang pertama, gejolak alam. Kita akan lihat Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video kedua, netizen membahas sebuah penerawangan mengenai kondisi Indonesia pada sisa tahun 2026. Disebutkan adanya energi yang dianggap tidak biasa sehingga diperkirakan akan terjadi beberapa peristiwa besar, mulai dari gejolak alam, gangguan kesehatan, tekanan ekonomi dan finansial, hingga munculnya sosok politik yang diyakini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seluruh penyampaian diklaim sebagai bentuk imbauan agar masyarakat lebih waspada, bukan untuk menakut-nakuti. Terlepas dari benar atau tidaknya sebuah prediksi, kita sebagai masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya begitu saja ataupun langsung menolaknya secara emosional. Jadikan setiap informasi sebagai pengingat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat persatuan, menjaga lingkungan, dan memperbanyak doa serta ikhtiar. Masa depan tidak ditentukan oleh ramalan, tetapi oleh usaha, kebijaksanaan, dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. gejolak alam, unsur apa yang akan bergerak di beberapa bulan ke depan. Ini gejolak alam, unsur Hati.
Dua, iblis dan hati. Ya. Yang mana dua kartu ini mengeluarkan unsur elemen air. Ya, hati-hati dengan elemen air dan hati-hati dengan elemen tanah. Air dan tanah. Ya, yang mana air akan muncul besar, surut, akhirnya besar karena ada gesekan, pergerakan dari elemen tanah yang memicu itu semuanya. Dan elemen tanah ini akan bagian dalam memanas dan menyemburkan ledakan dari pengaktifan gunung-gunung. Pengaktifan gunung-gunung. Waduh, ini ada, karena Indonesia Nusantara ini kan dikelilingi banyak sekali gunung berapi nih Ki ya. Ada beberapa gunung juga sedang aktif saat ini. Itu akan mengeluarkan semburan, ya. Dan yang lebih bahaya itu gerakan dari tanah, elemen tanah, sehingga ya air Membuat air besar menyap. Waduh, wah. ya. Oh. Jadi fenomena itu akan muncul di luar dari BMKG. Gitu Ki. Wah, ini mohon maaf, untuk sebuah air, apakah ini banyak orang yang di luar sana mengatakan megatrust itu apakah seperti itu, atau Kita lihat, ini benarkah megatrust atau dari alam ya? Kesedihan. oh wah, Artinya kesedihan ini adalah semesta. oh semesta ya. Ya, jadi ini pure semesta nih. Ya, yang saya rasakan semesta. Karena apa? Yang saya bilang tadi, tidak ada rentetan dari BMKG. Tanda-tanda dari BMKG itu tidak ada. Nggak terdetek, Tidak terdeteksi. Sehingga itu seperti dadakan. dadakan gitu Ki. Wah, ini yang harus diwaspadai, mungkin mohon maaf. Ya, seperti di Filipina kemarin ya. Oh, yang gempa nih Ki ya, berapa 7 lebih ya, Richter nih ya. Siapa yang melakukan, siapa yang kena dampak. Itu tadi. Nah, ini Tetap masyarakat yang kena dampak. tetap kita, masyarakat Jadi, yang kena dampak. apabila kita tidak peduli, yang rugi kita juga. Betul. Ya, lebih baik kita peduli dengan lingkungan kita. Karena pada saat alam semesta memperbaiki dirinya sendiri, dia tidak, Nggak ya, peduli. mereka tidak menunggu waktu. Nggak menunggu waktu. Mereka akan memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Dan yang nggak kena makan getah, nggak makan buahnya kan kena getahnya. Ya. Ibaratnya gitu Ki Betul. ya. Gimana, mohon maaf, ini untuk sebuah gejolak alam, air besar, kemudian pergerakan sebuah tanah, mungkin ada daerah yang harus diwaspadai untuk lebih nih Ki. Yang untuk lebih waspada ya Rek ya. Ambon, Oh wow, Ambon, Kalimantan, lagi-lagi Aceh, ya, ini tuh waspada, nggak usah Waspada. tersinggung ya. Jawa Barat, Aduh, Jabar, Lombok, ini Ki ya. dan terakhir Jakarta. Ya, Ya. jadi waspada ya. Waspada. Kembali saya tidak menakuti, tapi kita himbauan. Ya. Dan saya juga ingin Indonesia ini aman-aman saja. Karena ada saudara saya, keluarga saya juga di sini. Ya, Ya, seperti itu. Jadi himbauan langkah. Ya, untuk alam kita sudah bongkar. Ya, Air besar tadi. kita akan bongkar untuk virus. Komando. Inilah keadaan langit kita sekarang. Ini adalah lingkaran. Jadi ditutup seperti pusaran. Ada titik-titik tertentu untuk menyebar virus tersebut. Masih disebarkan olehnya. Kenapa? Karena menurutnya itu belum berhasil. Ini dia. Jadi sosok ini adalah melambangkan perintah.
ya, karena hantavirus masyarakat Indonesia sudah nggak peduli. Iya. Tapi dari elit global Menginginkan menambah dosis virusnya supaya masyarakatnya kelepek-kelepek nih. oh Sebenarnya antivirus ini sudah disebar dari bulan Januari Februari Februari. ya, dan dibuat marketingnya untuk menakutin masyarakat Indonesia. Tapi tidak berhasil. Apa antivirus? Ya, pada saat kalian yang kemarin ya rasa ini panas, flu, batuk, badan meriang, badan pusing, mata perih. Nah, itulah antivirus. Nah, oleh karena dari mereka ini kurang berhasil, dari elit global tersebut menambahkan lagi dosisnya sehingga di bulan ini itu dosisnya akan lebih besar dan virusnya akan lebih ganas. Yang awalnya antivirus kemarin kalian bisa sembuh 3, 4, 5 hari, kalau bisa semingguan. Ini bisa semingguan. Nah, jadi menyerang, membuat lemes, membuat pedih ini selama seminggu, Ki. Jadi ya, kalau bisa berobat mandiri. Obat mandiri aja, Rek. Nggak usah menu-menuin. Ya, percuma nanti kayak susnya kayak COVID lagi. Ya, ini hati-hati ya. Ini sudah disebarkannya, makanya ada energi yang tidak biasa yang saya lihat di sini ya, menyelimuti Indonesia. Karena tujuannya harus berhasil. Tapi oleh karena rakyat kita masa bodoh dan tidak peduli dan masih. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ketiga, netizen membahas dugaan adanya potensi bencana alam yang dikaitkan dengan unsur air dan tanah, serta kemungkinan munculnya gangguan kesehatan yang disebut akan semakin meluas. Selain itu, disampaikan pula beberapa wilayah yang menurut pembicara perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana. Seluruh pembahasan disampaikan berdasarkan sudut pandang spiritual dan bukan berdasarkan data ilmiah. Sebagai masyarakat, kita perlu membedakan antara opini, keyakinan pribadi, dan informasi resmi. Untuk menghadapi potensi bencana, sebaiknya tetap mengacu pada informasi dari instansi berwenang, menjaga kesehatan, memperhatikan lingkungan sekitar, dan tidak menyebarkan kepanikan. Sikap bijak, tenang, dan saling membantu jauh lebih bermanfaat dibanding terpengaruh oleh rasa takut. Lanjut. Bisa diobati, ditambahlah dosisnya lagi. Nah, ini virus itu akan semakin ganas, lebih ganas dari sebelumnya, Gigi ya. Jadi lebih baik pengobatan mandiri. Nah, ini untuk penontonnya Pintu Misteri ya, ini jangan dianggap sepele ya. Ki Macan tidak akan membohongi kalian ya. Apa yang menjadi penerawangan untuk antivirus kan sebelumnya udah pernah dijelaskan sama Ki Macan. Bahkan sudah diberikan resep-resep pengobatan tradisional. Kalau tontonan yang ini, link di atas, klikkan itu ya, muncul untuk antivirus itu ya, itu kalian klik, kalian pengobatan Mas Jawir, Ki Macan aja membuat ramuan itu ya, sampai sekarang, untuk imun, ya, supaya ini tadi kita bisa melawan dari elit-elit iblis dajalan itu. Jadi langit Indonesia saat ini diliputin ya dari virus-virus itu. Dia mengeluarkan dari hujan yang sebentar, dengan debu, partikel-partikel kecil, untuk kita hirup. Dan itu akhirnya tenggorokan itu, virusnya masuk itu. Ya, ya kita lihat dari segi ekonomi dan finansial. Wah, kita di sekarang ekonomi. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi nanti sedikit demi sedikit udah mulai membaik. Tapi gilanya pajak yang tidak masuk di akal. Yang semakin ada saja cara mereka untuk masuk memajakin kita. Oh iya. Ya, siapapun presidennya, apabila rakyatnya masih ditekan dan diperas dengan pajak, berarti presidennya gagal. Siapapun itu. Tapi kalau presidennya sudah membebaskan
pajak, dan bahkan kekayaan sumber daya alamnya lah yang akan membantu negaranya sendiri itu dipertahankan presidennya. Ini rakyat sudah mulai tumbuh nih. Wah, banyak sekali. Muncul pajak-pajak baru. Ya, yang mana kemarin saya lihat ya, kalau misalnya pengusaha atau wirausaha yang mempunyai usaha, terus tiba-tiba uangnya banyak di tabungan, kaya raya, itu akan didatangin. Nah, terus bukannya usaha tujuannya buat cari duit ya, Rek ya? Pertumbuhan sudah mulai sedikit bertumbuh, kalian sudah berkembang, pangkas. Banyak pajak-pajak yang tidak masuk di akal udah mulai masuk ya. Jadi semua dipajak, dan pajaknya bukan kaleng-kaleng lagi, di luar dari pemikiran kita. Gitu Kiki ya. Waduh, ini memang sebuah kebijakan yang jadi aneh ya, Rek ya. Dan finansial kita akan mulai terganggu nanti. Nah pasti. Satu, Dan pajak nih kok. Satu, dengan gejolaknya perang politik saat ini ya, dengan gejolaknya harga-harga mahal, Betul. harga naik, BBM naik, tapi pendapatan kalian segitu-segitu aja. Nah, pergerakan itulah mulai banyak orang sikut-sikutan. Betul. Uang halal, haram, hantam, yang penting bisa makan. Itu mulai pergerakan berontakan seperti itu. Kriminal semakin besar, Ya. pencurian pasti Ki ya. Ada beberapa dari perusahaan sudah tidak sanggup. Gulung tikar. Ada yang di PHK. Ya pastinya ya. Ya, ada yang di PHK. Bahkan perusahaan-perusahaan pun tutup. Lucunya negara ini ya. Padahal membuat minjam aja susah sekali ya. Minjam modal. Giliran orang sudah bangkit, berbondong-bondong minta jatah. Itulah. Ya inilah ya, Rek ya. Apapun lah presidennya, kalau masih menekan dan memeras rakyat dengan pajak, itu belum berhasil, bro. Ya, kita lihat lagi. Ini masalah itu. Fokus. Ini yang terakhir. Jadi Kartu Oracle memberikan solusi ya. Jadi untuk keadaan terjepit nanti, satu, yang kalian masih bekerja, pertahankan pekerjaan itu. Terus apabila kalian yang punya usaha, kalau bisa jangan buka cabang-cabang dulu. Pertahankan dengan usaha yang ada dulu. Ya, pertahan dulu ya. Terus jangan kredit-kreditan dulu ya. Kalau misalnya ada yang sedang saya kredit, ya itu aja difokusin ya. Kalau ada uang ya bagus ditutup, tapi kalau nggak ada ya itu aja dipertahankan dulu ya. Ya inilah ya sebuah, ya ini memang kenyataannya memang seperti ini, yang para yang mengemban amanat rakyat itu hanya untuk dirinya sendiri, atau hanya sebuah permainan, apapun itu yang mereka rencanakan itu kan menghancurkan rakyat Indonesia. Jadi apakah mereka cinta Indonesia? Enggak. Pengkhianat ya. Sulit mendapatkan. Ya, ini yang terakhir ya. Lalu siapa sosok yang akhirnya harus membayar luka dari hati masyarakat yang selama ini ditindas? Karena dari kartu Oracle dan Tarot tadi mengatakan akan ada figur politik besar yang akhirnya yang penguasa kebal segala-galanya ya, yang tidak bisa tersentuh, tapi akhirnya alam semesta menarik langsung nyawanya. Kita lihat ya, Ada siapa sosok figur itu. Wah ini tadi ya. Serigala. Kita jangan fokus ya. Serigala, mulutnya lantang, wanita. Oke, saya potong dulu ya videonya.
Pada video keempat, netizen melanjutkan pembahasan mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Disebutkan adanya kemungkinan tekanan akibat kenaikan berbagai biaya dan pajak yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Selain itu, pembicara juga memberikan saran agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, mempertahankan usaha yang sudah berjalan, serta menghindari pengeluaran yang berisiko tinggi. Di bagian akhir, kembali disinggung mengenai dugaan adanya figur politik yang nantinya akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Wah, kon ya tuh. Wah, ya. Ya. Amin gak, Rek? Amin ya. Laki-laki berjubah. Oh. Ini yang pintar sekali nih. Banyak punya PT. Banyak punya PT. Oke. Suka membabat hutan. Tapi tidak bisa tersentuh. Ya. Ya, tidak bisa tersentuh laki-laki. Ya, Yang selalu ada jadi proses babat hutan di Kuki ya. ya tidak bisa tersentuh. Nah, itulah. Ini laki-laki. Waduh. Laki-laki. Nah, tapi ini bukan tokoh bukan tidak politik besar bukan Gigi ya yang ini. Politik besar. Politik, wah pintar sekali itu otaknya. Otaknya ini malahan wah ternyata kemudian Ki. Pohon dan akar. Pohon dan akar ini laki-laki. Mantan penguasa dulu. Akarnya apa? Akar ini adalah anaknya yang masih menjabat saat ini. Anaknya yang masih menjabat jadi akar. Dia masih kokoh. Masih kokoh. Orang yang gemuk. Laki-laki. Sudah ya, cukup. Ini karena sangat sensitif ya. Nanti bisa videonya di take down banyak dewa. Jadi hilangkan kalian dapat informasi nanti. Saya harap kalian bisa membayangkan itu semua. Membayangkan tuh ya. Ini berarti Tapi dengan adanya 3 ini dibabat di sisa akhir tahun 2026, apakah Indonesia akan membaik saja? Masih banyak. masih banyak. Tapi paling tidak kita benar bersyukur ada biang-biang ini biang-biangnya gitu. yang sudah dibabat oleh semesta langsung, karena kalau dibabat oleh rakyat kayaknya masih jauh. Masih jauh dibabat oleh rakyat ya. Jadi semesta yang akan bertindak langsung gitu ya. Tapi apakah akan ada perbaikan? Kayaknya masih 3 masih ada banyak soalnya. Lah jangge lah hampir ini kok gigi yo. Ya, lalu itu sih anu nih ratune. Waduh, Kimacan ini sangat menarik. Ini ya, Raya. Kimacan melihat sudah ada gejolak alam, ada virus, ekonomi yang gonjang-ganjing ini tadi ya, finansial dan pajak-pajak yang akan terus naik. Kemudian ada tokoh yang amin-amin itu tadi kita aminkan ya, kun fayakun secepat kilat lah ya, kalau bisa menjadi prioritas nomor 1. Dia duluan sebelum gejolak alam ya Reo. Baik Kimacan, ini kira-kira ada pesan tersendiri tidak nih Kiki kalau untuk waspada rakyat, karena bagaimanapun juga rakyat Indonesia kan yang akan dapat getahnya nih Kiki. Oke. Wake up tsunami. Ya. Bagaimana kalau alam itu tidak bergejolak? Jaga lingkunganmu, jaga tempat tinggalmu, jaga wilayahmu. Wake up, bangun, melek matanya, peduli. Apabila itu tidak mau ingin terjadi, dan wake up. Virus harus wake up, ya. Jaga pola kesehatan kalian. Udah mulai gatal di sini, ayo minumlah rempah yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti di itu Hunter virus rempah. Tapi kalau sudah terlanjur, terus minum dan istirahat di rumah dulu. Perbaikin diri.
betul. Ya. Karena lebih ganas Betul. Ki, ya. Dan yang kedua ekonomi. Nah, yang ketiga ekonomi. Ya, ekonomi finansial. Mm-mm. Ya, itu tadi saya sudah kasih tahu kan di awal. Mm-mm. Jangan berhenti dulu, jangan membuka usaha baru, Usaha baru. ya, jangan kredit, jangan berpoya-poya untuk kesenangan hati, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa Indonesia kita nanti. Ya, dan keempat, kalian akan tahu dari itu semuanya apabila ada figur itu yang ya. Oh, berarti itu. Nah, itulah Tuhan dan alam semesta menunjukkan. Tinggal kalian buka lagi mata kalian. Betul. Ya. Ya, jadi itulah ya. Tetap peduli ya. Karena guncangan ekonomi yang semakin tidak menentu nanti membuat orang di luar sana sikut-sikutan. Akhirnya halal haram hantam dilakukan. Yang penting perut kenyang. Karena semesta di luar atas sana sedang mengendalikan kerakusan orang-orang. Kerakusan orang-orang, dan 2, emosi meningkat, 3, malas-malasan, 4, mencari jalan pintas. Nah, ini. Ya, jaga diri baik-baik. Ya, jadi apabila hal itu terjadi, kalian sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Ya, kembali saya tidak menakuti di sini, tapi memberi himbauan apabila itu terjadi, kalian sudah tahu caranya seperti apa. Langkah apa yang harus Karena langit Indonesia saat ini sedang diselimuti energi yang mengelilingi yang tidak baik, sehingga di atas lapisan langit itu membuat karakter berubah total, sehingga mereka tidak peduli satu sama lain nantinya. Aduh, energi ini tidak biasa. Jadi makanya saya membuat video ini. Tidak biasa, takut terjadi apa-apa dengan kalian di luar sana. Ya, ini kan hanya sebuah penglihatan dari sisi spiritual. Jika kalian mohon maaf, jika kalian mau waspada dan mengikuti apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan, ya silakan ya Rek ya. Kalaupun kalian tidak pun juga tidak ada masalah ya. Dan yang bisa menyelamatkan ya diri kita sendiri juga, Kiki ya. Dan ini ada gambaran besarnya ya. Ini Mas Jawi tidak bisa terlalu ke dalam juga nanti. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video kelima, netizen membahas ciri-ciri sosok politik yang menurut pembicara akan menjadi perhatian di masa mendatang. Selain itu, kembali disampaikan pesan agar masyarakat menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, tidak berlebihan dalam berbelanja maupun berhutang, serta mempersiapkan diri menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pembicara juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap berbagai perubahan sosial yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Apapun dinamika yang terjadi, jangan sampai kita kehilangan semangat untuk berbuat baik. Jadikan setiap peringatan sebagai motivasi untuk hidup lebih disiplin, menjaga persaudaraan, serta memperkuat iman dan kepedulian terhadap sesama. Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan tanpa terjebak dalam rasa takut. Lanjut. Daripada videonya di take down ya Rek ya. Karena kembali konten-konten kita ini sedang memantau kita. Betul. Dengan hacker-hackernya. Dengan hacker-hackernya dan lain sebagainya Yogi ya. Nanti dibatasi oleh dia. Nah, Tapi saya harap hilang. maksud dan tujuan saya ini kalian harus bisa paham. Paham ya Rek ya. Ya tipis-tipis dulu ya Rek ya. Nanti kalau ini ya kita geborin lagi ya. Kali ini waspadanya seperti itu yang dilihat oleh Ki Macan. Hantavirusnya jangan sampai lupa ya. Jaga kesehatan. Ki Macan sudah memberikan ramuan rempah-rempah murah. Ya. Minum tiap hari Mas Jawir, minum tiap hari. Pas mau tidur itu minum ya. Badan anget, imun kuat ya. Flu titik
hilang, biasa flu-flu itu. Ayo ya, kita harus bisa menjaga diri kita dengan ramuan-ramuan tradisional. Wah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill saja untuk medianya Ki Macan. Nah, ini bagi yang sudah mempunyai botol infus biokisah spiritual, terus digunakan ya, terus dipakai botol infus biokristalnya ya, didoakan. Nah, bahkan Ki Macan kemarin pernah menjelaskan dikasih cengkeh 4 Geki ya, 7 mohon maaf, dikasih cengkeh 7 ya, habis itu didiamkan 6 jam kurang 6 jam. lebih, didoakan kemudian diminum ya, cengkeh Ditutup dengan kain ditutup biar gelap. biar gelap Geki. Manfaatnya apa nih Geki? Jadi biar batu memproses untuk cengkehnya. Oh, karena jurinya Ki Macan itu berada pada batu kristalnya ini ya Ki ya. Ditutup, kemudian biar jurit di batunya ini bisa memproses si cengkehnya itu tadi, sehingga bisa memberikan manfaat lebih pada tubuh Ya, kita. nanti warnanya seperti warna teh. Seperti warna teh. Tapi cengkehnya jangan dimakan ya, Ren, Ya. ya. Airnya saja, cengkehnya dibuang. Waduh. Botol infus biokristal spiritual ini untuk penyakit medis dan non medis. Manfaatnya kalau non medis sudah pasti untuk membasmi, menghilangkan energi-energi negatif yang berada di dalam tubuh dan di dalam darah. Asal-asal sihir-sihir kiriman yang sudah masuk ke dalam tubuh kalian, ya. Kalau untuk yang medis ya berarti untuk sebuah kesehatan. Ikhtiar untuk kesehatan tambahan, karena kembali lagi kesehatan itu investasi jangka panjang. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video ke-6, netizen menutup pembahasan dengan kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup yang baik dan berbagi upaya menurut keyakinan pembicara. Selain itu, disampaikan pula harapan agar masyarakat memahami bahwa tujuan penyampaian video tersebut adalah sebagai bentuk kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan kepanikan. Sebagai penutup, kita semua tentu berharap Indonesia tetap aman, damai, dan dijauhkan dari segala musibah. Mari terus menjaga kesehatan, mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya, saling membantu, serta memperkuat persatuan sebagai bangsa. Dengan sikap yang tenang, rasional, dan penuh kepedulian, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.